Mas kameramen, bisa dilihat ini sangat besar loh. Nih ya, dari sini ya. Ini saya dari sini. Satu kilan. Satu hari setelah disentuh oleh kekasihnya. Tadinya ini adalah wanita muslim, teman-teman. Wanita muslim yang taat beribadah, tapi dia berubah menjadi seperti ini dan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah setia sekali menonton channel Mata Putih ya, terutama selalu menonton channel Mr. X di channel ini. Dan teman-teman, ini ada sedikit kabar duka karena di bawah situ ada sebuah sungai yang lumayan deras, cuman ditemukan seorang wanita ya yang sudah mulai mengambang kayak gitu, teman-teman. Nah, ini yang uniknya itu biasanya kan kalau bukan wanita ya, maksudnya jasad yang mengambang itu yang membengkak dan membesar itu perutnya ya, teman-teman. Tapi ini bukan perutnya ya, setelah ditemukan sininya itu membesar ya, bagian payudaranya. Dan tadi langsung dibawa ke rumah sakit dan dibukalah ya, pakai jarum ya, keluar airnya semua ya. Airnya keluar, kok bisa gitu yang sini membesar hingga airnya masuk ke dalam sini. Biasanya kan masuk lewat langsung ke perut gitu. Nah, ini membuat Mr. X itu jadi penasaran, dan tentunya karena dia itu meninggal ditemukan di sungai, pasti rohnya itu masih di sini karena belum ada 7 hari gitu, teman-teman. Dan ini kita keliling dulu ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Sini Mas kameramen. Awas, ini turunnya agak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bawah teman-teman, ini di bawah ya. Ini kayak jurang, padahal ini aliran sungai, teman-teman. Nah, tepat di sini ditemukannya. Ya, di bawah situ. Ini kita tidak mendekat ya. Ini ditemukannya pun kayak sudah bukan baru tenggelam ya, teman-teman ya, kayak sudah 3 harian gitu, teman-teman. Soalnya ini kan terjadi pembukaan lahan ya. Ini lahan baru saja dibuka. Terus ada orang yang sedang membersihkan tempat ini menggunakan mesin dan melihat ya, dikiranya itu tadi adalah boneka. Dan setelah dideketin ternyata orang gitu, teman-teman ya, orang yang tadi saya ceritakan gitu, teman-teman. Dan ini ya, ini sesuatu yang cukup aneh, kok bisa membesar yang di bagian sini. Dan juga jika terjadi pembunuhan, harusnya itu katanya itu tidak ditemukan bekas luka yang signifikan gitu, hanya luka memar. Apakah dia dipukul lalu pingsan dibuang ke sungai ini, tapi belum ada kabar gitu. Makanya selagi dilakukan otopsi, Mr. X membongkar lewat web gitu, teman-teman, apa yang terjadi dan bagaimana gitu, teman-teman. Dan ini, teman-teman, kok mendengar suara tangisan ya, jangan-jangan dia lagi. Coba ya, teman-teman ya, saya mencoba memanggilnya. Sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tunjukkan eksistensi yang kau berikan sekarang. Padatkan dirimu, wujud di hadapan saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Ini di sekitar sini nih. Ke sana coba ada enggak? Enggak ada ya. Berarti ke sini. Coba. Ah, itu teman-teman, itu. Astagfirullah.
teman-teman, ini wanita yang tadi saya ceritakan. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Kenapa nggak mau jawab? Hah? Kenapa nggak mau jawab? Kamu kenapa nggak mau jawab? Kenapa? Kamu takut? Ini mohon maaf. Sekali lagi ucapkan Assalamualaikum. Allah. Oke. Siapa nama kamu? Oke. Dari mana asal kamu? Oke. Ya, ini saya pastikan saya teman-teman ya. Ini yang saya takutkan itu dia, ya, wanita ini, dia ini takutnya ada jin yang menyerupai, ya, karena banyak jin yang bisa menyerupai kejadian yang terjadi di sini gitu. Makanya tadi saya bilang harus menjawab salam, jika tidak berarti ini adalah ruh imitasi ya, maksudnya itu ruh KW, bukan asli, tapi ini dari jin. Dan ketika dia menjawab salam dan saya tanya siapa namanya, dari mana, dan dia bisa jawab, berarti ini benar-benar dia. Boleh saya bertanya, ini apa? Apa sebuah penyakit? Bukan. Ini tetek kamu. Oh. Mas kameramen, bisa dilihat? Ini sangat besar loh. Nih ya, dari sini ya. Ini saya dari sini. 1 kilan. Ya. Berarti ini teteknya itu dari kulit sini ke depan itu, kalau 1 kilan saya itu 22 cm. Wow, besar banget ya. Ini untuk kaum yang hidung belang ini kayaknya sangat suka ini menancapkan mukanya itu di tengah-tengah kayak gini ya. Biasanya seperti itu kaum. Yang saya lihat kamu itu sangat cantik. Kamu cantik sekali. Apakah kamu terkena penyakit? Tidak. Lalu kenapa bisa seperti ini? Hah? Serius bisa seperti ini? Ini baru pertama kali loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kata yang mengotopsi ini itu adalah air. Kata yang mengotopsi ini adalah air. Apa benar? Nggak tahu. Iya. Jadi kamu menyesal melakukan itu. Terus apa yang kau mau? Jangan. Nanti kamu malah akan lebih masuk neraka. Jangan.
kasihan. Mungkin dia masih diberi kesempatan buat tobat, ya. Tidak seperti kamu. Dia masih diberi kesempatan tobat, tidak seperti kamu. Oh, mana hijab kamu? Oh, setelah kejadian itu kamu tidak berhijab. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu baru saja lulus dan baru saja bekerja. Oh, astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Ini begitu nyata ya kuasa Allah, teman-teman. Lalu untuk lelaki kedua, buat apa? Nggak perlu. Ini juga salah kamu sendiri. Kenapa kamu mau? Ini sakit nggak? Sakit. Waktu dipegang sama cowok kamu sakit nggak? Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana dengan bagian bawah kamu? Oh, alhamdulillah. Jadi masih suci. La ilaha illallah. Nah, teman-teman, ternyata yang di dalam payudara wanita ini ya, ini kan yang sebenarnya payudara aslinya itu biasa, standar ya, standar wanita seperti ini ya. Jadi kulitnya itu kayak membesar, itu di dalam itu dia berkata, katanya itu ada air bukan dari bumi ini ya. Jadi airnya ini air dari Allah yang Maha Kuasa yang mengirimkannya. Ini nanti saya jelaskan ya teman-teman di akhir, karena sepertinya dia ini juga nggak bisa berlama-lama. Oh, jadi kamu dimangkapkan besok. Oke. Besok saya akan hadir. Ya. Tentunya kekasih kamu ada di situ kan. Saya akan menemuinya. Nah, kamu sih salah pilih. Makanya kalau mencari lelaki itu harus yang benar. Ya, ya teman-teman, ini saya sambil menjelaskan ya. Biarkan dia pergi dengan sendirinya dan saya hanya akan menjelaskan nanti beberapa saat ya. Dan dia merasakan teteknya itu sakit ketika 1 hari setelah disentuh oleh kekasihnya. Tadinya ini adalah wanita muslim, teman-teman. Wanita muslim yang taat beribadah, tapi dia berubah menjadi seperti ini dan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pamit? Iya. Terima kasih informasinya. Allah Akbar. Jadi gini ya teman-teman ya, saya jelaskan ya teman-teman. Ini dari awal biar lebih jelas.
si wanita itu setelah selesai sekolah dia mulai bekerja, dan di tempat satu kerjaan dia bertemu dengan cowoknya. Padahal ketika sekolah itu dia berhijab, rajin, dan ketika bekerja ya di tempat kerjanya itu ya mungkin karena di bekerja ikut orang asing, bukan orang Indonesia asli, dia disuruh melepas hijab dan dia nurut demi pekerjaan ya. Dan di situ dia berpacaran dengan satu rekan kerjanya yang pertama, ini ya cowok yang pertama. Dan di situ ya namanya orang pacaran zaman sekarang sih biasa ya, pegang-pegang kayak gitu kan ya. Terus ada sebenarnya hal itu bukan biasa karena orang yang menganggap hal itu biasa, jadi kayak kebiasaan kayak gitu teman-teman. Ini sungguh mengerikan mulai pacaran zaman sekarang ya. Dan ya dilakukan kayak anak kecil minum susu orang tua seperti itu gitu teman-teman, kayak anak kecil ngempengnya gitu teman-teman. Dan akhirnya dia itu putus sama pacarnya. Dan suatu ketika dia menjumpai cowok lain dan terjadilah pacaran lagi. Dan hal yang sama terulang lagi. Apakah mungkin semua lelaki zaman sekarang memang suka mengintai wanita ya, meskipun apakah nggak ada pacaran yang hanya bertemu bertatapan ya, waktu zaman Mr. X dahulu ya, untuk menggandeng tangan saja sudah gemetar luar biasa, apalagi kayak zaman sekarang yang pegang-pegang kayak gitu, yang bersembunyi di semak-semak terus pegang-pegang bagian payudara wanita. Wah, itu ngeri sekali ya teman-teman. Ini kenapa wanita itu langsung diajab seketika. Ini yang pertama teman-teman, wanita itu tadi berkata karena Allah menegurnya ya. Tadinya itu dia itu sangat beriman ya, sangat kental sekali agamanya. Ketika bertemu dengan lelaki dan bertemu dengan pekerjaannya, dia berubah 180 derajat ya. Dan ketika dia meninggal, dia berkata kepada saya gini, buat kalian kaum wanita, jika aurat kalian ataupun payudara kalian sudah pernah disentuh oleh laki-laki itu, maka kalian wajib untuk meminta dinikahi oleh pria tersebut. Gitu teman-teman. Ini memang harus ya, karena setiap tubuh wanita ya, yang berhak menyentuh itu hanya suaminya. Satu wanita hanya boleh disentuh oleh satu pria. Makanya buat kalian yang sudah berpacaran tapi sudah terlanjur ke hubungan yang terlalu jauh ya, itu hukumnya wajib untuk dinikahi oleh pria yang menyentuhnya tersebut ya. Kalian berhak meminta pertanggungjawaban, meskipun ya kalian tidak melakukan hubungan kayak hubungan pernikahan kayak gitu, kalian tidak hamil, tetap kalian berhak meminta pertanggungjawaban karena itu sudah menyalahi kodrat. Jadi kalian harus meminta dinikahi oleh pria tersebut. Makanya kalau kalian pacaran jangan sembarangan ya. Jika sudah menjurus ke jenjang situ, maka segeralah kalian menikah dan minta pertanggungjawaban lelaki kalian. Jangan sampai kalian putus ya. Kalau kalian putus terus kalian pacaran dan dilakukan hal yang sama seperti kekasih yang pertama ya, contohnya pegang-pegangnya gitu ya, maka dosa kalian akan sangat besar ya, yang sangat besar akan kalian tanggung, dan malunya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suami kalian menerima sisa dari orang lain ya. Kalian yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya, ketika suami kalian ya, misalkan kalian sudah berpacaran dengan yang pertama terus putus, yang kedua menikah, maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban untuk yang pertama tadi ya. Makanya saya minta segeralah minta tanggung jawab ke si laki-lakinya untuk menikahinya. Seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang
cowok-cowok brengsek ya, jangan sekali-kali mempermainkan wanita ya. Jika memang kalian sudah suka dengan dia, nikahi dia ya. Jika sudah terlanjur menyentuh dia, nikahi dia ya, agar bisa terkurangi dosa dari wanita tersebut ya. Jika sampai wanita yang kalian sentuh menikah dengan laki-laki lain, kasihan si wanitanya, dosanya akan sangat besar, pertanggungjawabannya akan sangat besar. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi Mr. X juga punya anak gadis ya, yang masih kecil, ini harus ketat ini didikannya. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Astagfirullah, nggak bisa dibayangkan ya. Makanya dia itu tadinya karena sangat alim, Allah itu sangat sayang kepada dia ya. Sangat sayang sekali kepada dia, tadinya itu alim karena bekerja ya, mungkin Tuhan masih sayang sama dia, masih diberikan untuk bertaubat ya. Ketika dia berganti pasangan ya, berganti kekasih, dan kekasihnya mulai menyentuhnya, esok harinya dia dibikin meninggal, kondisi seperti itu teman-teman. Tadinya itu kenapa dia ditemukan di sungai, karena dia itu merasakan sakit luar biasa. Dia keluar ke rumah, niatnya mau ke dokter, tapi naas ya, karena saking sakitnya dia tidak konsentrasi dalam berkendara dan dia terjatuh di sungai gitu teman-teman. Kronologinya tadi seperti itu, dia berkata seperti itu. Dan ini memang sudah jalan dari Allah, karena dia tidak diizinkan untuk menikah dengan pria lain. Takutnya nanti yang dia lakukan dari kecil hingga dewasa, yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan hilang sia-sia karena dimintai pertanggungjawaban oleh sang suaminya. Astagfirullahaladzim. Makanya buat wanita ya zaman sekarang kan terlalu banyak ya, apalagi ada yang sudah sampai melakukan hubungan intim padahal belum menikah, dan dia sering berganti-ganti pasangan. Itu hati-hati buat kaum wanita ya. Mintalah pertanggungjawaban kepada yang sudah pernah menodai kalian ataupun menyentuh kalian, begitu teman-teman. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan kalian gitu teman-teman ya. Makanya kalau kalian cari cowok ya, jangan asal ganteng, jangan asal cool ya, jangan asal ya menurut kalian menarik begitu saja teman-teman, tapi carilah yang akhlaknya itu baik gitu teman-teman, yang bisa dimintai pertanggungjawaban ya. Karena cowok ganteng itu biasanya brengsek ya, nggak mau bertanggung jawab. Dan juga cowok yang uangnya banyak sepertinya biasanya juga seperti itu teman-teman, nggak mau bertanggung jawab ya. Maka kalian itu dituntut untuk mencari lelaki yang siap bertanggung jawab atas dirinya, dirimu, atau yang dia lakukan kepada dirimu itu teman-teman. Ini azab yang mengerikan ya, padahal hanya disentuh saja, karena dia itu wanita yang sangat muslim, Allah langsung menurunkan ya agar dia itu ditiadakan, supaya dosanya itu enggak terlalu larut panjang, enggak terlalu besar, hingga mungkin dia hanya akan mencicipi sedikit siksaan api neraka atau siksaan kubur untuk membersihkan dosanya ya. Karena Allah itu masih sayang sama dia, Allah meminta kamu itu mulai rusak, kamu itu terlalu jauh, makanya saya ambil kamu, saya sayang kamu, seperti itu teman-teman ya. Sebelum dia terlanjur jadi orang yang rusak ya, berganti-ganti pria gitu teman-teman, rusak gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran buat kita yang memiliki saudara perempuan, adik perempuan ya. Jika melihat ya saudara kita ataupun kekasih kita yang sudah ya pacarannya terlalu ya, kayak ciuman di hadapan kalian ataupun hal yang lebih, suruh mereka segera menikah. Itu aja teman-teman, supaya tidak ada dosa yang menghantui si wanita tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap suaminya yang kelak menikahi dia ya. Karena ketika suami menikahi dia ya, namanya pria ya kan, apalagi pria yang bersih suci, pasti akan meminta, loh saya nggak pernah kayak gini sama orang lain, kok kamu kayak gini gitu kan. Makanya pertanggungjawabannya itu sangat keras sekali teman-teman ya.
Nauzubillah min dzalik. Mungkin sampai di sini Mr. Eko undur diri. Ini dapat pelajaran yang sangat berharga ya teman-teman ya, dari yang di sini ya, dari si wanita tadi. Besok saya akan ziarah ke tempatnya beliau. Mudah-mudahan saya bisa menjumpai cowoknya dan menyuruh beliau untuk tidak melakukan hal ini. Tapi ketika mau melakukan ini, menikah terlebih dahulu. Saya akan beri dia arahan seperti itu supaya hidupnya lebih tertata dan pengampunan Allah selalu ada gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas.